Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai leasing bagian yang kedua, yaitu di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kalau misalnya data leasingnya itu adalah komparatif. Misalnya di sini 2 tahun, pakainya 2016 dan 2017. Kemudian diketahui bahwa ini merupakan CLK dari PT ABC yang bergerak di bidang uh, penerbangan ya, misalnya di sini. Kemudian list payment yang ada itu kalau di dalam CLK-nya diketahui bahwa interest rate yang akan digunakan adalah 9,5%. Jadi average semua utang yang ada di perusahaan itu menggunakan rata-ratanya adalah 9,5%. Dan aktual lease expense yang dilaporkan itu sebesar 503 juta di tahun 2017. Ini di tahun 2017. Oke, pada 2017. Oleh PT ABC, leasing tersebut itu dicatat sebagai operating lease. Walaupun untuk industri yang sejenis, perusahaan lain itu menyatakannya sebagai final lease. Karena memang lease yang ada itu dapat dinegosiasikan ulang dan non-cancelable. Data yang ada, data yang dalam juta, misalnya di sini nanti saya akan gunakan angka yang kecil-kecil ini saja tanpa memperlihatkan angka jutanya. After 1 year, setelah 1 tahun itu 482 dan seterusnya sampai after 5 year ya, after more than 5 year yaitu sebesar 308 di 2016 dan 2017-nya 643. Atau totalnya di 2016 207 dan di 2348 itu ada di 2017. Di 2016 di sini akan menjadi beginning list di tahun 2017 dan ini adalah 2348 adalah endingnya. Kemudian kita ingin membuat analisis accounting, yaitu dengan melakukan recasting. Maka kita akan mengubah dulu ke dalam urutan ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya di sini ya. Ini kan sama dengan soal di atas. Kemudian kita akan menghitung bahwa setelah tahun kelima, maka diasumsikan ini juga akan sama, yaitu sebesar 166. Artinya di sini tahun pertama 482, tahun berikutnya 434, 362, 255. Setelah 5 tahun nilainya jelas 166, 166 ya. Sehingga kita akan mengukur berapa tahun ya setelah tahun kelima tadi. Maka di sini ya, saya akan membagi 308 ya, 308 dibagi dengan 166. Ketemu 1,85. Kemudian untuk menghitung, berarti kan di sini kan hanya 1 kali yang penuh. Berarti di tahun ke-6, 166, tahun ke-7 adalah sisanya. Maka untuk menghitung sisanya, ini saya pakai 1 ya. 1,85 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 166. Ketemunya 142. Berarti nanti sisa tahun terakhir itu sebesar 142. Sehingga kalau saya rubah menjadi seperti ini. 482, 434, 362, 255, 166, 166, dan 142 sisa pembayarannya. Pembayaran setelah tahun ke-6 akan sama dengan tahun ke-5. Sisanya 142 kali. Sehingga kalau saya akan total di sini, ya, saya total di sini, nilainya harus sama dengan sebelumnya. 207 di sini juga 207. Oke. Kemudian kalau saya ingin merinci ya, pembayaran leasing di sini ini maksudnya adalah bahwa di tahun pertama itu adalah akan ada pembayaran sebesar 48. 48 di sini adalah selisih dari 482 dikurangi 434. Oke, di sini ya. Ya maaf di sini ya. 482 dikurangi 434. Oke, sama juga di sini. Juga dilanjutkan, berarti di sini 434 dikurangi dengan 362. Kemudian di sini, dan seterusnya ya, nanti dilanjutkan sendiri ya di sini. 362 dikurangi 255, kemudian di sini juga 255 dikurangi 166, kemudian di sini kita pakai yang di sini ya, sama dengan 166 dikurangi dengan 166.
Dan terakhir 166 dikurangi dengan 142. Kebalik di sini, maaf ya. Ini ada minusnya. Ketemunya tahun ke-7. Tahun ke-7 berarti tahun ke-8-nya kan masih 0. Maka di sini ya, saya akan gunakan sama dengan 142 dikurangi dengan 0. 142. Maksud dari rincian list payment di sini adalah bahwa di tahun pertama itu hanya akan ada sekali pembayaran 48. Di tahun kedua itu akan ada pembayaran 48. Tadi di tahun pertama ya, tahun kedua nanti akan ada pembayaran 72 di tahun pertama dan 72 di tahun kedua. Jadi kalau saya rinci ini akan menjadi seperti ini. Pembayaran tahun pertama 48 hanya di tahun 1. Kemudian di tahun kedua itu ada 2 kali pembayaran sebesar 72. Di tahun pertama dan tahun berikutnya. Kemudian di tahun ketiga ya 107 di sini itu akan ada 3 kali karena dia di tahun ketiga di sini. Maka tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Di tahun ke-7, 142. 142. Kemudian kalau kita total, nilainya adalah 482, 434, 362, 255, 166, 166, 142. Itu sama dengan yang ada di sini. Kalau kita rubah angka-angka di sini, kan menjadi sini tadi. 482, 166, 166, 142. Kemudian angka ini dari mana? Ya rinciannya. Ya, di sinilah rinciannya. Tahun pertama itu 48 dari asli tahun pertama, kemudian juga dari 72 tahun kedua, dan seterusnya. Berarti di sini totalnya menjadi 48. Jadi dari leasing tahun ke-7 di sini berasal dari tahun pertama, pembelian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan sampai ke tahun ke-7 sebesar 142 di sini. Totalnya adalah 482 tahun pertama sampai dengan tahun berikut, tahun terakhir adalah 142. Kalau kemudian kita pakai dari 9,5 ya di sini, ya, 1.095 pangkat minus 1, dan seterusnya di sini pangkat minus 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan, maka akan ketemu nilainya adalah 440, 361, 275, 17, dan totalnya 1532. Oke. Sehingga kalau misalnya saya saya perlihatkan di dalam laporan keuangan di tahun 2016 ya, akan ada dampaknya, yaitu dalam 1 tahun itu akan ada nilainya 440 ya, dari sini saja. Kemudian di over 1 year, setelah tahun 1 pertama atau menjadi non-current asset atau non-current liability ya, maka dia adalah sebesar jumlah dari present value 361 sampai dengan 75 di sini. Ketemunya 1092. Ini adalah kita, kalau misalnya ditanya hanya bagaimana dampak pada tahun 2016, maka ini sudah selesai. Sehingga nanti dampaknya itu sebenarnya hanya nanti akan ada menambah aset list ya, list asetnya. Ya, list asetnya akan bertambah sebesar 1532, kemudian di bagian kewajiban ya, untuk yang current portion dari list obligasi ya, itu nanti adalah sebesar, kalau saya terus di sini ya, itu adalah sebesar 440, dan yang non current liability nah, bagian yang jangka panjang itu sebesar 1092. Ini di 2016. Kalau kita recasting ya, dan kita ingin merecasting di tahun 2017, maka yang 2016 kita ubah ya, dampaknya pada laporan keuangan adalah naiknya aset list sebesar 1532, dan di bagian list obligation-nya bagian yang current sebesar 440 dan NCL-nya sebesar 1092. Kemudian bagaimana dampak di 2017? Oke, ini kita lihat lagi. Setelah kita menghitung di 2016, saya akan menentukan berapa average year dari leasingnya. Jadi leasing yang dilakukan di 2016 itu, ya, itu sebenarnya kalau di rata-rata itu umurnya berapa sih umur lease-nya?
Oke, di sini saya bikin tabel ya, tabel. Pertama, A di sini adalah pembayaran dalam periode tahun pertama. Tahun berapa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Oke, tahun pertama di sini ada 1 kali pembayaran, tahun kedua tadi ada 2 kali pembayaran ya, 72 dan 72. Tahun ketiga ada 3 kali pembayaran, 107, 107, 107, ya seperti yang ada di atas di sini. Tahun keempat ada 4 kali pembayaran, 89, 89, 89, 89, dan seterusnya. Kemudian kita hitung annuity rental payment-nya. Ya, angka di sini ini sebenarnya berasal dari ini dikalikan dengan present value. Kan hanya 1 tahun. Kemudian kalau tahun berikutnya, tahun kedua, berarti nanti 72 dikalikan dengan present value-nya ditambah dengan 72 dikalikan present value yang tahun kedua. Akan ketemu sebesar 125 dan seterusnya. Di sini saya bikin tahun ketiga di sini. Nanti kita jumlahkan saja tahun ketiga di sini. Ya, ke lama ya di tahun 6 aja deh, si tahun ke-6 yang paling gampang. Biar kita bisa ngeliat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tahun ke-6, kalau kita ingin melihat berapa anuitasnya, maka 24 dikalikan present value, 24 dikalikan present value tahun kedua, dan seterusnya sampai 24 dikalikan yang present value tahun berapa di sini? Di sini adalah tahun ke-6. Oke, kemudian jumlahnya tahun ke-6 itu anuitasnya 106, tahun ke-7 anuitasnya adalah 702. Kemudian kita masukkan di sebelah sini. 106, 702. Totalnya adalah 1532 sama. Sama dengan yang kita laporkan tadi. Mana tadi ya? Oke, di sebelah sini ya. Nih, sama 1532. 1532. Di sini juga 1532. Jadi kalau kita menentukan dampak laporan keuangan 2016, maka NCA list payment-nya tambah 1532, kemudian ini ada current dan non-current. Pertama current dulu, current list obligation, tadi sudah kita bahas. Oke, berarti sebesar tahun pertama 440. Kemudian yang non-current list obligation adalah sebesar tadi sudah kita bikin ya, 1092. Oke, sehingga kalau kita total ini 1532,2 lagi. Kemudian yang 2017 diketahui datanya tadi seperti ini ya. Datanya seperti ini, maka kita akan rubah di tahun. Jadi kalau saya rubah di sebelah sini, maka nanti kita ngubahnya 509, 443, 329, kemudian 242, 182, dan seterusnya 182. Kemudian untuk melihat berapa kali 182-nya, kita bagi 643, oke, dibagi dengan 182. Ada 3 kali, maka di sini 182, 182, 182, dan terakhirnya adalah 3,53 di sini dikurangi dengan 3. Kita lihat yang desimalnya dikalikan dengan 182. 97. Berarti tahun pertama 509 sampai dengan tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah tahun 9-nya adalah 97. Ini adalah urutannya. Maka di sini saya akan tulis di sini 2000 sini ya. 509, 443, 329, 97. Ini adalah tadi umur sisanya. Kemudian di sini sisanya dari angka 643 di sini kalau dibagi 182, 182, 182, sisanya adalah 97. Kemudian kita tentukan present value-nya untuk menghitung berapa nilai saat ini dari future payment-nya. Maka di sini 509, 443, dan seterusnya kita kalikan dengan 1,095 pangkat minus 1 dan seterusnya ya. Ini pangkat minus 2, pangkat minus 3, atau 1 dibagi dengan 1,095 dipangkat dengan 1,
kemudian seterusnya 1/1095 pangkat 2, sama saja karena saya pakai pangkatnya minus. Totalnya adalah 1701. 1701 di sini nanti kalau kita lihat di sini tadi ya, di 2016 ada 440 yang 1 tahun, ya, non current-nya adalah 1092, sedangkan kalau yang 2017 yang current-nya adalah 464 di sini. Ini adalah current-nya. Kemudian yang non current-nya itu berarti dari jumlah tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-9. Ketemunya 1701. Karena kita melakukan recasting di tahun berjalan, saya akan memperlihatkan dampak pada laporan keuangan. Yang pertama, kita ingin melihat apakah ada penambahan leasing di sini. Pertama kali kita akan melihat ada nggak dampak pada penambahan leasing. Kita lihat dulu. Tadi sudah ketemu bandingin 216 dan 217, maka kita ingin tahu kalau misalnya di 2017 yang dari 2016 di sini, maka yang within 1 year kan dia sudah kadaluarsa, berarti masih ada 1092 ini yang nanti akan menjadi bagian dari 1701 di 2017 di sini. Oke. Jadi ini akhir 2016. Di akhir 2017, maka yang 440 di sini ini akan daluarsa. Jadi tinggal yang 1092. Yang 1092 di sini kemudian kita future-kan 1 tahun. Untuk melihat sebenarnya kalau di future-kan menggunakan 1 plus 9,5% itu berapa? Maka di sini ya saya kalikan 1092,02 di sini saya bulatkan ya, dikalikan 1095 ketemunya 1195,74. Dan nilai akhir dari leasing di tahun 2017 adalah 1701. Sehingga kalau kita kurangkan ada 506 peningkatannya. Oke, hanya dari future value-kan over 1 year tadi. Akan menjadi bagian dari akhir tahun 2017. Kalau yang 440 kan nanti akan terbayar ya, maka kita pakainya yang 1532 di sini. Yang 1092 di sini. Kemudian, karena di 2017 ya, perusahaan juga mengasumsikan bahwa masih menggunakan operating lease, kita akan lihat dari berapa actual lease expense-nya. Tadi diketahui bahwa actual lease expense-nya 503. Oke. Dan minimum lease tahun pertama, kalau kita lihat kan di tahun 2016, itu nilainya adalah 482. Kalau kita lihat di sini ya. Ini. 482 di sini. Oke, dan ternyata di 2017 aktualnya itu 503. Oleh karena itu, ada selisih sebesar 21. Kemudian kita jumlahkan total kenaikan leasing berarti 506 dari perbedaan saldo yang over 1 year 2016 ke endingnya 2017 itu ada 506. Kemudian juga dari lihat perbedaan actual lease payment dan minimum lease payment di tahun pertama. Itu sebesar 482. Ada kenaikan 21 sehingga total kenaikan lease-nya adalah sebesar 527. 506 ditambah 21 menjadi 527. Kemudian kita lihat interest expense-nya. Untuk menghitung interest expense-nya, maka
kita akan mengkalikan, yang pertama adalah list expense atau interest expense yang isinya adalah dari rate dikalikan dengan beginning list 2017. Beginning list 2017 isinya adalah ending list di 2016. Beginning list 2017 adalah 1532. Pakai angka di sini ya. Namun saya bulatkan. Kemudian ada penambahan sebesar 527 di sini. Juga saya bulatkan. Sehingga kalau kita kalikan di sini, 1532 dikalikan 0,095 akan ketemu 145,54. Kemudian list expense dari new list ya, dari leasing yang baru 527, kita asumsikan dia pro rata, maka average-nya kita bagi 2. 0,095 dibagi dengan 2 dikalikan 527. Totalnya adalah ketemunya 25,0325. Kalau kita jumlah 145 tambah 25 ketemu 170. Kemudian saya bulatkan 170,6. Setelah kita menghitung berapa interest expense yang terjadi di 2017, kita akan bisa menghitung berapa debt repayment-nya. Actual list-nya 503, interest expense-nya 170,6, maka debt repayment-nya adalah 332,4. 503 aktualnya dikurangi dengan interest expense-nya 170,5725. Ketemunya 332,4. Pertama kita hitung total kenaikan list, kemudian kita hitung interest expense, kemudian kita hitung ada tidak debt repayment-nya. Di sini ada selisih dari aktual dikurangi dengan interest expense yang kita hitung dari angka 2 di sini. Kemudian kita hitung depresiasi. Karena kita sudah melakukan perubahan dari operating ke finance ya, menjadi aset list, maka kita perlu melakukan depresiasi. Cara menghitung depresiasinya adalah yang pertama, beginning list, karena di sini asumsinya tidak ada nilai sisanya, maka beginning list-nya 1532 dibagi dengan average list life. Ya, tadi ya yang saya hitung di bagian sini tadi. Ya, di sini ya. Average year-nya di sini menentukan average year dari leasing-nya, berapa lama rata-rata dari leasing-nya. Ketemunya adalah average year-nya di sini tadi dari pembayaran periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, future rentalnya sudah diketahui, annuity rentalnya sudah diketahui, kita hitung proporsi rental payment-nya, yaitu dari 43,835 dibagi dengan 1532. Oke, ketemu dihitung semua. Kemudian E-nya sama dengan A dikalikan dengan D. 1 dikalikan dengan 0,2 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah ketemunya 5089. Kemudian saya bulatkan menjadi 5,1. Ini adalah average year-nya. Ini yang harus dihitung. Setelah dihitung average year-nya, kita akan bisa menghitung berapa depresiasinya. Maka di sini 1532,2 tadi beginning-nya dibagi dengan 5,1 akan ketemu 300. Kemudian yang new list-nya pro rata juga sama, maka di sini 527 bagi 5,1 dikalikan setengah atau dibagi dengan 2 ketemu 51. Sehingga total depresiasi di tahun 2017 sebesar 352. Kemudian, bagaimana dampak pada pajak tangguhan? Asumsinya di sini pajaknya rate-nya adalah 26,6%. Diketahui aktual operating list-nya 503, list expense-nya 170,6, depreciation expense-nya 352,1, maka total interest expense tadi 170 di sini ya. Biar beda. 170 di sini interest pakainya. Ditambah depresiasi, totalnya adalah 522,7. Ini yang aktual, ini yang hasil perubahan dari operating ke capital list atau ke final list. Akan ada selisih 19,7. Yang dulunya 503 dilaporkannya, hasil recastingnya 522, maka kita
ada kekurangan expense sebesar 9,7, harus kita tambah. Dampaknya adalah nanti di sini kurangnya expense, berarti kan kita harus menambah expense, dampaknya nanti profitnya berkurang. Maka di sini, karena profitnya berkurang, maka akan ada DTL. Oke, Deferred Tax Liability. Oke, di sini 26,6% dikalikan dengan 19,7 ketemu 5,2. Ini adalah Deferred Tax Liability-nya. Kalau saya perlihatkan dampak pada 2017, balance sheet-nya, list asetnya ada beginning-nya 1532 tadi, kemudian new asset-nya 527, depreciation akumulasinya tadi 352, minus di sini artinya ada penambahan pada akumulasi karena dia adalah akun yang mengurangi aset list. Oke, dia sebagai pengurang dari aset. Kemudian yang di sebelah kanan, untuk yang obligation beginning dari 1532 sama ini dari 2016. Jadi kalau ditanya nih 1532 di sini kok dari 2016, maaf, dari 1532 ya, benar ya, dari 2016. Ya, dari 2016. Ya, kemudian di 2017 ada penambahan 527, new assetnya tambah 527, maka obligasi juga tambah 527. Depresiasinya 352,1. Oke. Ada debt repayment-nya 33,2,4 ya, 332,4 tadi di sini. Debt repayment-nya 332,4. Oke. Kemudian ada DTL-nya 5,2 di sini. 5,2. Kemudian juga RE-nya, ya, ini berasal dari penghitungan dampak dari bawah di sini. Jadi income statement, actual lease payment-nya adalah 503, kemudian depreciation expense-nya adalah 352, kemudian interest expense-nya adalah 170,6, kemudian tax expense-nya, ini kan sebenarnya kalau dijumlah, ya, bahwa depreciation plus interest, ya, tadi kan selisihnya 19,2 ya, 19,7 di sini. Ini yang harus kita tambahkan kurangan expense-nya, maka nanti profitnya itu akan berkurang 14. Tax expense positif di sini, ini adalah sebagai tax saving-nya. Ada 14,46567,578. Ini adalah bagian dari return earning, bahwa return earning-nya harus dikurangkan sebesar minus 14. Oke, kemudian kalau kita jumlah ya, saya belum jumlah, misalnya di sini saya jumlah, benar nggak ya? Oke, 1707, kemudian di sini juga 1707, berarti sudah seimbang di bagian debit dan bagian aset dan bagian liabilities-nya plus equity-nya juga sudah seimbang dampak pada balance sheet-nya. Ini adalah pembahasan apabila recasting yang diketahui untuk leasing-nya adalah komparatif 2 tahun. Sehingga kita akan bisa melihat dampak di 2017. Kalau 2016 biasanya kita hanya akan mencatat pada kenaikan aset lease dan kenaikan pada lease obligation. Kemudian di 2017 baru kita akan bisa melihat dampak pada income statement-nya, yaitu bagaimana dampak pada depresiasinya, pada interest expense-nya, ya. Kemudian selisih dengan lease expense aktualnya. Kemudian nanti kalau ada selisihnya, berarti akan ada dampak pada deferred tax liability dan juga pada return earning. Oke, ini adalah jawaban bagaimana kita melakukan recasting atas operating lease, ya, apabila kita ubah menjadi capital lease untuk 2 tahun.
untuk tahun yang kedua yang di sini. Ya, saya cukupkan pembahasan mengenai recasting untuk list tahun kedua. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.